Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Nur Istiqomah dengan NPM 2216011049 kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnisitas masyarakat Indonesia, yaitu definisi etnisitas menurut Lake and Rothschild 1998. Diartikan sebagai identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan sejarah, persaudaraan, daerah atau budaya. Antropolog Frederick Beth dan Eric Wolf sebagai hasil interaksi dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok, proses-proses yang melahirkan identifikasi yang disebut etnogenesis. Pada dasarnya, etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis secara bertindak menurut pola-pola yang sama. Beragamnya etnisitas di Indonesia dibuktikan dengan beragamnya suku bangsa, bahasa, dan agama. Banyak pulau di Indonesia juga mempengaruhi beragamnya etnis di Indonesia. Pandangan makna konsep intensitas. Yang pertama, pandangan primordialis. Yang kedua, pandangan instrumentalis. Yang ketiga, pandangan konstruktivis. Etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis. Pada dasarnya, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 300 kelompok atau subkelompok etnik dengan jumlah anggota yang cenderung kecil. Sedangkan 8 kelompok etnik terbesar di Indonesia menurut data BPS yaitu kelompok etnik Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Hubungan antar etnis di Indonesia meliputi dimensi historis, yaitu dimensi yang mengarah pada proses tumbuh kembangnya hubungan sosial antar kelompok, bagaimana kontak pertama terjadi dan bagaimana selanjutnya kontak ini dapat berkembang. Yang kedua, dimensi struktural sosial, dimensi yang menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. Yang ketiga, dimensi interaksi kelompok, dimensi yang mencakup kelompok masyarakat yang diikat oleh persamaan kebudayaan seperti kelompok etnik. Hubungan keberagaman etnik dan integrasi nasional. Yang pertama ada etnokultural nasionalis, yaitu keseluruhan status dan keanggotaan dalam komunitas bangsa hanya diberikan kepada mereka yang memiliki atribut etnik tertentu. Yang kedua, multikultural nasionalis. Nasionalisme yang dibangun berdasarkan perbedaan budaya masing-masing kelompok pembentuknya. Yang ketiga, civic nasionalisme. Nasionalisme dibangun tidak berdasarkan kesadaran etnisitas tetapi kepada nilai-nilai universal. Selanjutnya, ada beberapa konflik antar etnis di Indonesia. Yang pertama, krisis Aceh dengan adanya gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, ada krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan. Yang ketiga, gerakan Papua Merdeka. Yang keempat, peristiwa Dayak Madura di Kalimantan Tengah. Yang kelima, peristiwa Ketapang di Jakarta. Yang keenam, peristiwa bom di Bali. Yang ketujuh, peristiwa seputar Jemaah Ahmadiyah. Yang kedelapan, peristiwa Monas di Jakarta. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik? Yaitu dengan cara yang pertama, intervensi pihak ketiga, mediasi, rekonsiliasi, merubah sistem pemahaman agama, mengurangi penampilan berhura-hura, redam nafsu untuk menghindari konflik. Jadi kesimpulannya, beragamnya suku, ras, agama, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Kalau konflik terjadi terus-menerus di sebuah negara, maka negara tersebut dikatakan tidak dapat memberikan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu, konflik etnis harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena selain negara yang akan mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik juga akan dirugikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.